pikiran hamba dan semua pendengar yang indah diberkati oleh Roh Allah yang sama untuk bisa menerima firman, bisa menyikapi, dan kami semua bisa menjadi pelaku firman. Dan kami terus diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan, didewasakan dalam rohani. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Amin. Ya, jemaat Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada di suasana Paskah. Ya, hari ini tinggal beberapa hari kita akan masuk dalam Paskah. Jadi tidak salah kalau saya ucapkan selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema nasional Gereja Gema Injil, dihidupkan oleh Rohnya. Dihidupkan oleh Rohnya. Kalau kita lihat tema ini, tentunya kalau kata dihidupkan berarti sesungguhnya kita adalah orang yang sudah mati, dihidupkan oleh Rohnya. Dan huruf besar di situnya berarti Rohnya Allah. Nah, kita bukan dihidupkan oleh roh dunia, tetapi Roh Allah. Nah, itu sesuatu yang luar biasa karena sesungguhnya kita sudah mati, tetapi kita kembali dihidupkan oleh Rohnya itu sendiri. Coba lihat dalam Roma 8 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu pada Rohnya dan Dia di dalam kamu. Haleluya. Subtema Paskah pada tahun ini 2024 diberikan bahwa Paskah memberi jaminan kuasa sehingga dapat mewujudkan gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Kita melihat bahwa dari tahun ke tahun Gereja Gema Injil selalu menginginkan supaya gereja itu bertumbuh, berdampak di tengah masyarakat maupun di dalam jemaat Tuhan. Setiap tahun Gereja Gema Injil itu mengadakan doa puasa dengan harapan, dengan tujuan supaya setiap umat Tuhan itu dikuatkan Tuhan dan diberi kedewasaan secara rohani. Dan tidak secara langsung Gereja Gema Injil dan semua hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia itu menyebut Bapak Ibu dalam doa dengan puasa selama 40 hari. Nah, itu disebut mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia, dan untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu ini sementara didoakan selama 40 hari. Semua hamba-hamba Tuhan, dan ada beberapa BPJ dan ada beberapa jemaat yang ikut dalam doa puasa hanya untuk mendoakan umat Tuhan percaya di seluruh Indonesia. Jadi itu apa artinya itu? Tujuannya ini sangat penting, berarti memang kerinduan kita bersama, kerinduan Gereja Gema Injil supaya jemaat Tuhan bukan hanya sekedar ada di bawah organisasi Gema Injil, tetapi dia harus berdampak secara positif baik intern maupun eksternal. Karena Paskah adalah hari raya agama Kristen mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kita tidak bisa hindari, saudara. Kita tetap akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa bagi orang percaya. Tidak ada alasan dan kita tidak bisa menghindar dari hal itu. Semua orang akan mendapatkannya hal itu dan kita berakhir di kematian. Tetapi satu hal, kita akan memiliki pengharapan dalam Kristus. Tidak peduli bagi bagian bumi manapun Anda tinggal, seberapa banyak Anda merawat tubuh Anda, atau seberapa banyak uang yang ada di rekening bank manapun, tidak ada jalan keluar dari kematian, saudara. Tidak bisa dibeli bahwa saya mau hidup seperti itu. Dengan berbagai cara manusia lakukan untuk bisa hidup dengan masuk dalam rumah sakit yang begitu spesial, yang meyakinkan bahwa orang-orang banyak disembuhkan di situ yang tidak bisa disembuhkan oleh rumah sakit A, rumah sakit B. Dia masuk di situ berusaha untuk hidup, tetapi ujung-ujungnya pun tetap meninggal. Tapi tahukah saudara bahwa orang Kristen tidak terlalu pusingkan hal yang seperti itu? Kenapa? Coba lihat dalam pertama Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Itulah sebabnya kita tidak terlalu pusing. Kita berusaha, tetapi tidak boleh terlalu membebani pikiran kita bahwa jangan sampai kita mati seperti ini. Kita tidak boleh terlalu jauh negatif tentang kematian ini, tentang sakit penyakit itu. Karena kita memiliki pengharapan bahwa setelah kita mati, maka kita akan bangkit seperti Yesus telah bangkit
dan memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Kristus dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, selama kita ada dalam dunia ini, pasti kita menghadapi banyak tantangan karena kita tahu bahwa dunia ini sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Nah, pasti fisik kita pun ini lemah dan tidak ada kekuatannya sedikit. Nanti Yesus datang pada kali yang kedua, baru semuanya itu diubahkan. Tubuh kita ini dirubah. Di dalam Matius itu kita semua akan berubah menjadi seperti malaikat. Jadi kita semua ini adalah calon-calon malaikat, saudara, yang percaya kepada Yesus. Nah, setelah itu roh kita yang waktu kita meninggal sampai kepada Bapa itu akan dipersatukan kembali dengan tubuh yang sudah lama ada di tanah. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana sih, masuk akal enggak kalau tubuh itu bisa bersatu dengan roh kita, dengan jiwa kita? Bagaimana kalau dimakan ikan kecil? Itu sudah terbagi berapa? Kalau 1 juta ikan kecil makan semua. Perlu kita berpikir secara teologis bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bisa saja dipersatukan dengan caranya Tuhan sendiri. Menciptakan langit dan bumi saja Tuhan bisa lakukan dan manusia tidak bisa lakukan. Satu kali menciptakan manusia, ada dan Hawa bisa berkembang begitu banyak, termasuk saya dan Bapak Ibu. Kalau manusia menciptakan sesuatu, menciptakan lagi, nanti dia ciptakan lagi baru ada 2, nanti dia ciptakan berikutnya lagi baru ada 3. Itu manusia, itu kelemahan manusia, dan kelebihan Tuhan itu luar biasa. Satu kali menciptakan sesuatu, itu akan berkembang. Tumbuh-tumbuhan diciptakan satu kali, dan itu berkembang di mana-mana. Langsat durian, saya pikir cuma ada di Polmas. Durian dengan langsat, ternyata banyak di TV. Nah, itu luar biasa Tuhan itu, saudara. Dan ini kita perlu memahami bahwa jangan kita terlalu khawatir dalam Tuhan karena Dia telah bangkit. Apakah manfaat bila kita dihidupkan oleh Roh-Nya? Manfaat dihidupkan oleh Roh-Nya bagi kita yang percaya kepada Allah itu berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Yang pertama adalah dianugerahkan hidup kekal. Semua orang yang percaya kepadanya diberikannya hidup yang kekal. Ya, kita memang mengalami hidup yang kekal, bukan kematian lagi yang kekal. Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti kita merdeka dari dosa dan hukum maut. Kita tidak ada penghukuman lagi tentang maut karena kita sudah ada dalam Kristus. Itulah sebabnya jangan kita permainkan dengan kasih karunia Allah, anugerah Allah yang gratis telah Dia berikan kepada kita melalui pengorbanan, dan kita memperolehnya. Yang kedua, dibebaskan dari dosa dan maut. Itu dalam ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Barang siapa percaya kepada Yesus, tidak ada lagi penghukuman. Jangan berpikir lagi bahwa saya masuk dalam neraka, sudah tidak lagi. Amin. Tidak lagi ya. Saya paling takut dengan neraka itu. Saya goreng pisang, percikan minyak itu lengket di tangan saya begitu sakit. Itu baru percikan, belum secara langsung api. Itu kita ada di dalam, tidak akan mati. Kalau kita mati, kita tidak rasa apa-apa. Masalahnya kita tidak akan mati terus berteriak. Dan di dalam Matius bukan hanya panas yang membuat kita menderita, tetapi ulat-ulat masuk di hidung, masuk di sebuah lubang dan dia menggigit. Mana lagi mau bersihkan ulat-ulat seperti ini, mana lagi panas, dan pokoknya penderitaan paling ngeri dalam neraka. Tidak ada tandingannya. Mungkin saudara menderita saat ini tentang ekonomi karena beras naik. Itu tidak sebanding, itu tidak seberapa. Karena kita selalu memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan maut. Yang ketiga, mampu hidup taat menurut Roh Kudus, yang tidak hidup menurut daging atau dosa, tapi kita hidup menurut Roh. Tuhan memampukan kita hidup menurut Roh-Nya, Roh Allah. Artinya kita tidak dikuasai dari kedagingan, kita tidak dikuasai dari dunia, kita tidak dikuasai dari nafsu, tetapi kita hidup di dalam Roh. Penjelasan hidup menurut daging yang pertama adalah memikirkan hal-hal yang daging. Itu orang yang hidup dalam daging. Hanya dia pikirkan tentang hal-hal yang daging, yang bersifat sementara, yang bersifat dunia. Itu ciri-ciri orang yang masih hidup dalam daging. Yang kedua, keinginan daging adalah maut. Nah, ini akibat daripada keinginan daging. Kita akan mendapat maut, penderitaan, ya, atau neraka. Yang ketiga, perseteruan terhadap Allah. 4, hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Sekalipun kita berdoa, sekalipun kita menyembah Tuhan dengan pujian, sekalipun kita melayani, tapi hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu
cenderung dan lebih condong kepada keinginan-keinginan kita sendiri, bukan keinginan Allah. Mereka dikatakan bukan milik Allah. Yang keempat, diangkat menjadi anak-anak Allah dan diberi hak menjadi ahli waris. Diberikan hak memanggil Allah itu sebagai Bapa. Luar biasa. Keuntungan daripada kita, orang yang mengikut Kristus dan percaya kepada Dia, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Anak-anak presiden sehari kita sudah Gibran ini sekarang sudah viral hanya karena anak presiden. Dia berfoto saja sampai saya edit, ada di sampingnya Gibran itu, komentar luar biasa. Padahal itu edit. Itu satu kebanggaan. Ini saya tidak pernah ketemu berdampingan saja dengan editan, sudah bangga sudah. Apalagi kalau kita anak-anak yang memiliki kedaulatan otoritas yang lebih tinggi daripada segala jabatan yang ada dalam dunia ini. Kenapa kita tidak bangga, Bapak Ibu? Pencipta langit dan bumi yang diagung-agungkan seluruh umat manusia yang ada dalam dunia, bahkan di dalam perdebatan pun hanya mencari siapa Allah yang benar. Nah, kita adalah anak-anak Allah yang benar. Nah, apa yang kita harus khawatirkan dan apa yang kita ragukan dan apa yang kita tidak banggakan dalam Yesus, dalam Tuhan pencipta langit dan bumi. Luar biasa. Coba lihat dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu berseru, ya Abba, ya Bapa. Berarti setiap orang yang mampu memanggil Allah sebagai Bapa adalah orang itu dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita mampu menyebut itu, kenapa mereka tidak mau menyebut Allah sebagai Bapa? Nah, itu pertanyaan. Firman Tuhan katakan karena belum dipimpin Roh Kudus. Jadi jangan kita terlalu persoalkan kalau mereka tidak menyebut Allah sebagai Bapa karena mereka belum dipimpin Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh itu bereaksi bersama-sama dengan roh kita, bekerja sama dengan roh kita, bahkan kita adalah anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita bisa bersabar menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita akan memperoleh janji Allah. Kita menjadi pewaris Allah. Dalam arti bersama-sama, apakah kita memang diizinkan untuk menderita, saudara? Dalam arti yang dimaksud Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Roma adalah menderita itu artinya berani menolak kesenangan dunia yang bersifat sebentar, yang membuat kita mungkin jengkel, membuat kita mungkin sakit hati, tetapi apapun itu alasannya kita tetap menolak, karena kita adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah ahli waris daripada kerajaan surga. Semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat menarik, saudara. Ya, bagian kelima, hidup sehat lahir mati. Coba lihat dalam ayat 11 katakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Fisik kita, tubuh kita telah diberikan tubuh yang panah di dalam roh. Dalam arti pola pikir kita sudah mulai berubah, sehingga fisik kita ini sudah mulai sehat, saudara. Pada saat kita masih hidup dalam kegelapan, kita gelap. Pada saat menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Carilah racun atau cari tali untuk gantung. Ya, itu penderitaan juga. Tetapi setelah kita hidup di dalam Yesus, segala totalitas hidup kita percayakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkehendak. Hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Nah, itu perubahan ajaran. Kalau yang belum percaya kepada Yesus, mereka masih menderita dalam hati kita. Kalau mati jangan sampai begini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita harus ada komitmen, ada tekad untuk mempermuliakan Tuhan saudara. Setelah kita diselamatkan, apa respon kita, Bapak Ibu? Tentunya kita memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, baik sedikit atau besar, itu yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Saya akan untuk mengakhiri khotbah ini,
Saya telah membuat video tentang kisah seorang gadis diperbudak dan diselamatkan oleh orang yang sangat baik hati. Kisah ini setelah saya baca, saya sangat menangis dan terharu. Sebenarnya kita ini adalah orang yang tidak berguna, tetapi karena pengorbanan Kristus. Nah, sebagai respon kita tentang keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita harus ada komitmen untuk mau mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun, saudara. Seperti seorang gadis yang sudah bertahun-tahun menjadi budak, tetapi ada satu pria yang begitu baik menebus dia, bukan dengan tujuan untuk ingin memiliki, tapi ingin menyelamatkan dia supaya gadis itu tidak diperbudak, gadis itu tidak menjadi pelacur lagi, tetapi menebus dan membeli dia supaya gadis itu bisa bebas dan bisa aman. Dan itulah kehidupan kita sebenarnya. Kita sudah diperbudak oleh dosa, kita sudah disiksa oleh dosa, kita sudah dipermainkan oleh dosa, tetapi karena kematian Kristus di kayu salib, maka kita sekarang bisa layak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan bersama-sama dan diisi oleh kesaksian yang sangat memberkati kami. Bila Tuhan terus menolong dan menguatkan kami untuk bisa mengerti dan memahami tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, dan kami mau